Selamat pagi atau siang, ada yang daerah timur juga ya. Yang saya hormati Pak Direktur Urusan Agama Katolik, Pak Kasubdit, Pak Juniadi, ya, dan Bapak-bapak, Ibu di ruangan dan pejabat-pejabat di daerah atau pembimas atau malah ada yang penyuluh, admin. Kita lagi-lagi sosialisasi, apa tadi nama ini, sosialisasi masih ya. Ini supaya benar-benar mantap ini aplikasi, kita coba lagi. Mudah-mudahan masing-masing ready, siap. Tapi jika Zoom menggunakan laptop, dia tidak bisa buka aplikasi ya. Bisa langsung nggak dia? Bisa interaktif nggak ya? Nggak bisa ya, dia hanya mendengar berarti ya? Bisa. Saya kira dia sambil, oh iya, dia bisa di minimize, maksudnya nggak perlu lihat gambar, tapi dengar suara saja. Jadi bapak-bapak di daerah, ibu-ibu dan bapak-bapak di daerah, jika ready dengan laptop, silakan buka aplikasi. Jadi lebih interaktif, bisa melihat apa yang saya bicarakan. Jadi jika hanya mendengar mungkin nanti tidak terlalu bisa membayangkan. Saat ini aplikasi ada di link yang ini, myaplikasi.web.id SIP2CAT. Nanti link ini akan berubah jika server sudah ready. Begitu ya Pak ya? Ya kan? Untuk saat ini link ini silakan yang ready dengan laptopnya, silakan buka myaplikasi.web.id /SIP2CAT. Lalu enter. Nah, untuk user masing-masing mungkin sudah di-share. Ada yang admin provinsi, ada yang admin kabupaten kota. Silakan dicoba yang masuk sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya. Jadi mungkin jika yang merasa, wah saya belum tahu, silakan lewat chat saja, nanti mungkin dibantu oleh bapak-bapak di sini, bantu yang belum tahu usernya, supaya lebih interaktif ya. Jadi sambil saya mendengarkan, mungkin bisa sambil lihat-lihat datanya. Walaupun ini masih mungkin nanti data terbaru, nanti perekrutan terbaru. Kita nggak perlu buka admin pusat ya Pak ya. Kita langsung uji cobanya admin apa? Ya, salah satu ya. Di daerah yang di luar Jabar ya. Timur yang paling lengkap Bali ya. Oke, aplikasi ini untuk admin, karena ini admin, kita bicara yang web based ini adalah yang menggunakan browser. Browser itu ya Mozilla atau Chrome. Ya, jadi silakan dibuka. Sekali lagi saya ulangi, mungkin myaplikasi.web.id /SIP2CAT. Enter, nanti langsung muncul form login. Login ini adalah sesuai dengan user masing-masing. Misalnya Bapak Ibu, saya beri contoh admin Jabar. Ya, masing-masing provinsi sudah ditetapkan. Mungkin sudah dibagikan oleh Pak Yuni. Ada admin Jateng, admin Jabar, admin Gorontalo, admin Jogja, admin Jakarta. Jadi itu sudah ditetapkan, jadi tinggal ikuti saja. Passwordnya juga sudah ditetapkan di awal, tapi nanti bisa diganti. Tapi karena ini masih uji coba, masih
Mungkin passwordnya tidak perlu diganti dulu karena masih ada pengecekan-pengecekan oleh tim pusat di sini. Jadi jika kita masuk, nah di sini terlihat tampilan awal dari aplikasi. Di sana ada total penyuluh di provinsi Bapak Ibu atau di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi di situ ada datanya. Ini kebetulan saya buka Provinsi Jabar. Di sini terdapat data seluruh kabupaten kota Jabar, Jawa Barat. Di sini ada, tapi Bandung emang 0. Nah, ini data ini ya masih data ini yang sudah masuk mungkin agak ini jumlah ini kita buka admin balik. Ya, di sini terlihat masing-masing. Saya ganti jadi admin Bali ya. Di sini jika masuk sebagai admin Bali, admin provinsi, data pertama itu adalah data per kabupaten kota. Di sana ada jumlahnya berapa, yang sudah online-nya berapa, jumlah yang laki-lakinya berapa, jumlah yang perempuannya berapa. Di sana terlihat. Jika mau dilihat lebih detail lagi, bisa diklik per kecamatannya. Jika memang ada yang kosong, itu berarti datanya memang belum terlalu, yang sekarang masih data belum dummy lah, walaupun benar, tapi masih ada beberapa yang belum benar. Ya. Kita bisa lihat di sini. Yang paling penting adalah nanti pada saat setelah rekrutmen yang baru itu adalah database penyuluh yang benar. Nanti bisa dilihat di sini ada data penyuluh. Mungkin sudah dibagikan di sini, nanti bisa download template. Di sini ada data, ada master data, ada data penyuluh. Nah, ini database penyuluh yang dikumpulkan nanti setelah rekrutmen terbaru. Jadi nanti ada kabupaten kotanya, ada NIK-nya, ada nama, lengkap. Bapak Ibu yang sebagai admin bisa melihat data ini, detailnya lagi bisa, sampai fotonya juga bisa di sini jika memang ada yang sudah update foto. Nah, jadi nanti datanya ini, database-nya itu adalah kabupaten kotanya, NIK-nya, nama, keuskupannya, parokinya. Nah, untuk lebih detail lagi bisa diklik gambar mata ini. Di sana ada lebih detail lagi, sampai tanggal lahirnya ada, tempat lahirnya ada, nomor teleponnya ada, pendidikan terakhirnya ada, satker pembayarnya. Ini data nomor rekening, nama bank masih kosong karena kemarin tidak ada datanya. Nanti untuk kedepannya ini ada juga datanya. Nah, ini data Bali, kebetulan saya buka data Bali. Nah, di sini jika ada, untuk saat ini update data itu
kita nanti akan enggak maksudnya data pertama kali adalah akan diinput oleh pusat. Jadi yang kontrol adalah secara terpusat. Sampai saat ini seperti itu. Jadi data dari daerah dikirimkan ke pusat. Pusat yang akan mengolah, yang akan memasukkan ke dalam database pusat. Jadi daerah hanya masih sentralisasi lah istilah bahasanya, sentralisasi. Nah, di sana nanti juga ada data kelompok binaan. Nah, ini data kelompok binaan ini kemarin juga masih belum terekap. Jadi nanti di yang terbaru template-nya itu nanti langsung ada penyuluh A, si A itu kelompok binaannya apa, jumlah umatnya berapa. Nanti langsung dari awal itu sudah ditentukan. Nanti dari template terbaru sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang sebagai admin nanti adalah melihat rencana atau realisasi dari penyuluh di tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi di bawah master data itu ada lagi menu transaksi. Menu transaksi itu terdiri dari 2, rencana dan realisasi. Ya. Di sana ada Bali mungkin belum ada yang coba. Yang sudah banyak coba apa, Pak? Kira-kira. Sumut. Kita balik. Kita coba ya, kita coba beberapa ini untuk mengetahui perbedaan-perbedaan masing-masing provinsi yang sudah mencoba atau yang belum. Jadi kita buka rencana dari Sumut. Ini nanti kelihatan Bapak Ibu bisa melihat penyuluh yang sudah membuat rencana. Jadi setiap sebuah kegiatan diawali dengan sebuah rencana. Ya. Nah, rencana tersebut dibuat oleh penyuluh melalui aplikasi aplikasi web based bisa, melalui aplikasi Android bisa. Nah, Bapak Ibu hanya memantau di sini. Ini kira-kira ini ada 2 orang, 1 orang telah membuat rencana. Di bawah ada menu realisasi. Nah, menu realisasi ini bisa dilihat jika berwarna merah. Nah, menu ini disinilah sebenarnya inti pekerjaan. Realisasi. Realisasi itu listing pekerjaan dari seorang penyuluh. Di sana Bapak Ibu bisa melihat, misalnya contoh penyuluh Julita. Di sini kita lihat ini yang seperti Pak Juni tadi bilang, ini judul kenapa panjang-panjang sekali ya. Nanti apakah perlu diatur, apakah enggak, atau melakukan sepanjang ini apakah ya itu nanti tapi tidak ada batasan, tapi mungkin nanti perlu ditetapkan lagi ini. Kita jadi geser ke kanan, di bawah ini ada ini, Bu. Jadi kadang-kadang ada yang tanya, Pak, kok nggak kelihatan? Jadi sebenarnya di bawah, jika yang terlalu panjang judulnya, di bawah ada geser, ada side, apa ya bahasa ini ya, ada bar lah, ada bar untuk geser ke kanan. Nah, di sini ada tanggal kegiatannya dia tanggal berapa. Ya. Nah, di sebelah ini ada status. Status itu sebenarnya ada 3. Ada di sini ada ininya. Kalau biru setuju, kalau hitam itu sedang realisasi, kalau merah itu berarti ada yang diperbaiki. Ini apakah bahasanya bagus nggak? Minta perbaikan. Nanti ya, pokoknya ada yang harus diperbaiki jika merah. Nah, kita lihat yang hitam. Yang hitam itu
statusnya realisasi, berarti belum diapa-apain. Nah, Bapak Ibu yang sebagai admin, silakan klik yang sebelah kanan, ada aksi. Nah, di sini kelihatan nama penyuluhnya, judul realisasinya, tempat kegiatannya, ya. Jadi di sini jumlah umatnya, di sini juga ini tidak dipilih atau tidak muncul. Tidak dipilih mungkin ya. Ini nanti mungkin harus dipilih, ya kan? Tidak muncul ya. Ya, jadi pokoknya detail realisasinya nanti di sini harus lengkap semua. Jadi buat Bapak Ibu sebagai admin, jadi seperti Pak Guru atau Bu Guru mengecek laporan, ngecek ya. Ini cek fotonya. Nah, di Juknis apakah disebutkan nanti foto ini kan ada 4. Di sini ada foto pertama itu harus daftar hadir. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di bawah itu ada foto pertama itu adalah daftar hadir. Foto kedua itu adalah materi. Foto ketiga itu foto tampak depan. Foto tampak depan itu pesertanya yang kelihatan. Foto keempat itu adalah foto tampak depan, tapi penyuluhnya yang kelihatan. Nah, ini di sini penting saya rasa, karena nanti akan fotonya bisa macam-macam orang uploadnya. Bisa aja yang penting upload foto. Saya rasa di sini yang penting ditegaskan adalah harus benar ya, di sini harus daftar hadir. Nah, disinilah tugasnya Bapak Ibu sebagai admin untuk memeriksa. Nah, jika misalnya kita anggap 2 foto di atas benar, 2 foto di bawah kurang, berarti Bapak Ibu, oh ini bukan ditolak, tapi tolong perbaiki. 2 foto kurang 2 foto. Foto di bawah kurang 2 atau begitu ya Mas ya. Kurang 2 foto. Nah, apakah realisasi ini ingin diperbaiki? Ini bahasanya ya ya. Nah, ya makanya ini bahasanya nanti saya juga kadang-kadang ini benar nggak ya? Ya nanti oke, yang bisa saya perbaiki lagi. Oke. Tadi sama siapa saya lupa. Hah? Oke ya, yang ini ya, yang karo ini ya. Nah, tadi kan dia hitam warna tulisannya. Karena sudah minta diperbaiki jadi berwarna merah. Ya. Berarti dia harus minta diperbaiki. Jika nanti penyuluhnya sudah perbaiki, dia akan berwarna hitam lagi. Nah, Bapak Ibu harus cek lagi. Disitulah tugas admin kabupaten kota melakukan pengecekan. Ya, jika kita anggap misalnya ini tidak ada yang hitam lagi ya. Kita anggap tadi laporannya bukan kurang tepat, kurang lengkap. Kita ambil misalnya dari Anita Ginting. Kita coba lihat laporannya. Ini karena supaya ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi perbaikan, anggaplah ini misalnya lengkap, karena kita harus cek yang mana yang lengkap ya. Salah satu harus ada yang lengkap, tapi mungkin hanya coba-coba belum lengkap ini fotonya. Ya, kita anggap misalnya ini lengkap. Nanti tugas Bapak Ibu sebagai admin adalah di sini kan ada perbaiki atau setujui. Ya, jadi tidak ada tolak,
yang ada adalah jika kurang, sebutkan laporan Anda itu kurang apanya, sebutkan di alasan perbaikan. Tapi jika sudah sesuai dengan yang juknis nanti yang akan yang sudah tertulis. Jadi misalnya sudah sesuai, setujui. Apakah realisasi ini ingin disetujui? Ya. Nah, jika ya, nah dia akan berwarna biru. Ya, sesuai dengan caption yang di bawah ini ada, jika biru itu berarti sudah setuju, jika realisasi yang hitam ini berarti menunggu action, menunggu dilihat, menunggu diperiksa. Jika merah berarti itu minta perbaikan dari penyuluhnya. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu admin di daerah itu konsentrasinya paling besar sebenarnya ada di realisasi. Karena nanti di sini sekian banyak penyuluh, pasti ada, kalau satu penyuluh 8 ya bisa ratusan. bisa kalau satu kabupaten kota ya kan, satu kabupaten kota misalnya ada 50 aja. 50 kali 8. Nah, sekian, ada 100 lebih lah. Jadi Bapak Ibu harus ada kemarin pertanyaan, kapan kami harus memeriksa ini? Apakah tunggu akhir bulan? Apakah tengah bulan sudah boleh periksa? Nah, itu mungkin perlu disampaikan lagi. Karena jika tadi kan Pak Juni sebutkan ada batas waktu deadline tanggal 5. Nah, penyuluh ada batas waktunya. Admin itu kapan mulai bekerja? Nah, itu kemarin ada yang bertanya seperti itu. Jadi kapan dia mulai bekerja? Apakah tunggu tanggal 1 lah? Kekejar nggak dia tanggal 1 sampai tanggal 5? Apakah mulai dari tengah bulan kah? Atau dicicil tengah bulan sedikit? Nah, itu kemarin ada yang bertanya, makanya Pak, kalau kami cek sekarang, tahu-tahu orangnya kan masih belum lengkap. Jadi ada pertanyaan itu. Jadi kayak kita lihat ini. Ini sebuah mungkin masukan. Nah, jadi laporan itu sebenarnya mereka bisa, jika fotonya belum lengkap, laporan boleh di-upload, fotonya menyusul. Nah, jadi dia bertanya, apakah ini laporan sudah final atau masih dia update lagi nanti? Begitu kami cek, kami tulis foto Anda kurang. Ya Pak, memang fotonya belum saya upload. Nah, itu ada sebuah hal yang jadi sebuah pertanyaan lah yang perlu diatur nantinya. Jadi untuk di sini Bapak Ibu silakan fokus di realisasi. Untuk sekarang itu bisa diuji coba, dites dulu. Ini kan masih data uji coba. Nah, nanti yang sudah disetujui itu akan ada di bawah, di menu laporan. Laporan realisasi misalnya. Nanti akan kelihatan siapa-siapa saja yang sudah disetujui, siapa-siapa saja di sini yang disetujui aja. Jadi yang belum disetujui, kalau sudah disetujui dia akan masuk ke sini datanya. Nah, nanti data ini bisa dicetak ke Excel. Inilah yang jadi nanti jadi dasar untuk pembayaran. Ya. Jadi target awal, tugas utama adalah direalisasi. Selanjutnya nanti apa hasil realisasi bisa dilihat di laporan, di menu laporan. Oke.
Nah, mungkin nanti ada sesi bertanya. Saya akan bicarakan dulu, nanti pasti ada sesi bertanya, pasti nanti akan ada lah pertanyaan yang saya yakin ada pastinya. Untuk admin provinsi atau kabupaten kota, surat keputusan jadinya siapa yang upload, Pak? Masing-masing kabupaten kota mungkin ya, atau provinsi. Jadi di menu bawah itu ada lagi yang namanya surat keputusan. SK. Jadi di sini itu nanti Bapak Ibu harus upload SK masing-masing penyuluh. SK itu saya dengar ada yang gelondongan 1 SK, tapi namanya ada yang ada per 1 orang apa? Ya, jadi pokoknya SK masing-masing penyuluh di sini diupload. Ada menu tambah, pilih filenya apa, PDF ya. Nanti tinggal simpan, dia akan masuk ke sini. Jadi selanjutnya ada menu notifikasi. Notifikasi ini kalau di aplikasi itu sebuah pesan. Jadi sebuah pesan bisa aja seperti inbox bahasa atau message lah untuk masing-masing penyuluh. Jadi di aplikasi itu nanti akan muncul misalnya ayo sudah akhir bulan, laporannya segera disiapkan. Jadi di sini bisa dibuatkan atau bisa saja ada sebuah hal yang penting atau hanya sebuah himbauan. Jadi notifikasi ini apa yang Bapak Ibu ketik di sini akan muncul di HP aplikasinya penyuluh. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pokok nanti ada satu lagi, ada laporan pembayaran. Pembayaran ini kita butuh aksesnya penyuluh seharusnya. Jadi nanti masing-masing penyuluh jika sudah terima bayaran, sudah terima honor, mereka akan upload bukti pembayaran, bukti penerimaan. Jadi mereka sudah upload. Jadi di sini nanti akan muncul nama-nama penyuluh yang sudah terima honor sesuai dengan bulan tersebut. Masih ada yang rapel nggak, Pak? Kemungkinan nggak ada ya. Ya, kalau kata Pak Direktur, maksudnya ini sudah tidak boleh rapel-merapel lagi. Berarti harusnya bulan Juni dibayar bulan Juli ya, ya kan? Jadi nanti misalnya bulan Juni ini berarti dia akan ada jika misalnya sumut itu ada 508 penyuluh, harusnya di sini di laporan pembayaran harusnya ada 508 data juga. Kalau misalnya cuma 500, berarti 8 orang ini kemana? Belum bayar atau belum melapor. Itu juga nanti perlu ditegaskan lagi. Maksudnya jika sudah terima harus segera lapor. Supaya maksudnya bisa dipantau. Jika memang belum terbayarkan ada apa? Mungkin. Oke, saya ulangi sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu sebagai admin bisa melihat master data. Master data itu ada data penyuluh. Ya, data penyuluh itu data seluruh penyuluh di wilayah Bapak Ibu. Oke, data seluruh penyuluh. Nah, selanjutnya ada data transaksi, ada data rencana, ada data realisasi. Tapi yang lebih diutamakan dilihat adalah data realisasi, karena itu adalah pekerjaannya penyuluh. Nah, di sana
silakan konsentrasi di data realisasi. Menurut saya di sini karena bayar membayarnya itu dari sini nih titiknya. Jika dia sudah disetujui, akan masuk ke laporan realisasi bahwa dia sudah disetujui. Ya, jadi realisasi ini adalah titik paling penting. Jika memang dia ada perbaikan, silakan sampaikan. Nah, nanti juga pada saat ini sudah berjalan, mungkin perlu disiapkan juga jika sudah lewat bagaimana, tapi jika sudah benar-benar mengikuti juknis, harusnya tidak boleh offside ya. Jika offside berarti, aduh saya ketinggalan satu, boleh nggak dibuka? Harusnya sudah tidak boleh lagi. Tapi kita ini karena jauh-jauh hari kan dimulai 2022, jauh-jauh hari harusnya sudah mulai disosialisasikan. Tidak kaget lagi, harusnya nanti nggak boleh main telat-telat bikin laporan, ya. Ya pasti ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, sudah berkali-kali disosialisasikan, harusnya sudah mulai jaga-jaga, siap-siap nih, dengan disiplin waktu. Nah, setelah realisasi, di sana juga nanti ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran itu, ini yang upload nanti penyuluh. Ini nanti bisa dipantau oleh pusat, jadi misalnya di daerah tersebut wilayah Bapak Ibu ada 100 penyuluh, harusnya di sini ada 100, per bulannya ada 100 yang upload. Jika ada yang kurang berarti ini kenapa nih 2 orang tidak ada datanya, apakah belum terbayarkan, apakah belum upload, ya. Nah, disinilah tugas utama admin kabupaten kota itu adalah direalisasi. Yang lain itu surat keputusan, itu mungkin diupload jika ada yang pergantian atau apa, di sini bisa upload. Ya, jika sudah upload akan ada filenya di sini, bisa dilihat. Ini saya upload hanya file aja salah ya, maksudnya ini tidak perlu di ini. Kita mau buka nih. Kita mau buka sesi tanya jawab jam berapa? Mau buka sesi tanya jawab jam berapa? Biar ada interaksi nih ya. Ya, jadi ini paparan awal dari saya. Jadi nanti kita lebih berinteraksi melalui pertanyaan. Mungkin di sana pasti akan, mungkin ini nanti tidak terlalu jelas atau apa, melalui pertanyaan-pertanyaan akan lebih kita tajamkan lagi materinya. Oke, baik. Materi saya sekian dulu. Silakan dilanjut Pak Juni, atau ya silakan saya kembalikan ke Pak Juni. Ya. Ya. Laporan realisasi. Sudah. Melalui proses semua dan akhir membayar Bapak print dan hasil Oke, saya lanjut sedikit lagi. Jika Bapak Ibu sudah menyetujui laporan-laporan realisasi yang ini, nanti akan masuk ke laporan realisasi. Nah, di sini nanti
kita di sini ada menu cetak. Cetak itu ke Excel, jatuh filenya ke Excel. Kita buka filenya. Jika masih ada yang kurang, nanti bisa diperbaiki lagi. Ini mungkin, nah, sudah disetujui berapa? Nanti, nggak muncul ya, karena nggak, saya share-nya aplikasi kan. Tuh. Kira-kira nanti Excel-nya mungkin jika mau dilengkapi lagi, ini baru penyuluh, nama penyuluhnya, apakah perlu nick-nya, apakah perlu kabupaten kotanya, nanti ini jika mau dilengkapi lagi silakan disampaikan Pak Juni atau Pak Direktur. Nah, nanti di sini ada jumlahnya berapa, misalnya 5, 10 atau, nah disinilah dari sini mereka lapor kemana Pak? Ya, inilah maksudnya yang jadi bahan pembayaran. Ini dicetak, mungkin ini kata-katanya ada yang kurang, nanti saya tambahkan lagi, tapi formatnya ada nama, ada nick, mungkin nanti jumlah yang disetujui sudah bisa dibayarkan, dilaporkan ke PPK. Ya, begitu. Oke, saya kembalikan waktunya ke Pak Yuni. Mungkin ada kita coba dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Faisal yang mengantar kita untuk memahami aplikasi ini. Ini layar siapa ini? Hah? Ini layar Pak Yuni ya? Hah? Layar saya. Saya tadi sumber. Kok saya masuk ke sini? Baik Bapak Ibu, tadi sudah diantar oleh Pak Faisal terkait tentang aplikasi ini. Memang seringkali masalah itu teman-teman saat ini di bagaimana Mas sebagai admin atau sebagai penyuluh. Ini saya ini. Jadi seringkali bermasalah terkait dengan penyuluh yang mau masuk. Tadi dikatakan ada data. Ini kami mencontohkan di di NTT. Untuk sementara untuk mencoba ini seringkali bermasalah karena nick yang didaftarkan tidak sama dengan yang dimiliki secara asli. Maka Bapak Ibu kalau mau membantu teman-teman yang mau mencoba dari penyuluh, itu lihatlah nick yang terdaftar. Dari caranya lihat data, kemudian data penyuluh, nanti akan muncul nick yang seperti ini. Di sini ada seluruh provinsi, seluruh di wilayahnya ada. Saya contohkan di sini dari NTT. Ini ada beberapa penulisan yang memang tidak lengkap. Contohnya di sini nomor 3. Ini kan
kayaknya nick-nya belum lengkap semacam ini. Tapi pakailah nick yang tercantum di sini supaya bisa masuk, itu untuk membantu para penyuluh. Tapi saat ini kita lebih fokus pada admin. Lebih fokus pada admin. Apa tugasnya? Yang pertama tadi sebenarnya lebih fokus pada realisasi. Di realisasi nanti perannya apa? Ini salah satu contoh tadi dipandu oleh Pak Faisal. Ini saya contoh, ada beberapa, anggap saja benar gitu ya. Ini ada beberapa, ada warna 3. Ini ada biru, ada merah, ada hitam. Berarti kalau hitam itu admin belum melihat atau belum menyetujui atau belum belum melaksanakan tugasnya, hanya dilihat saja. Maka fungsinya admin disinilah salah satu contoh kita ada Goreti ini ya. Saya coba, ini beberapa ada yang tulisannya judulnya panjang. Ini sebenarnya tidak pas. Apakah contohnya ini Goreti tanggal 19. Ini sampai sepanjang ini. Latihan tarian untuk jemput bupati. Ini cukup dengan latihan tarian. Begitu sudah cukup saya kira. Ini contohnya. Sehingga judul nanti perlu diingatkan kepada penyuluh itu jangan terlalu panjang. Kemudian tugas admin seperti dikatakan tadi adalah mereka membuka di tugasnya ini. Ini yang dilihat realisasinya. Kalau sudah sesuai, paling tidak di fotonya. Ini contohnya sini. Ini berarti belum bisa belum sesuai, maka mereka harus perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ini contohnya perbaiki, fotonya belum lengkap, contohnya begitu. Nah, baru seperti ini. Nanti akan berubah warnanya. Si Goreti yang tadi. Nah, ini contohnya perubahannya. Berarti kalau hitam berarti admin belum bergerak. Kapan boleh bergerak? Saya kira sesudah ada data di sini, itu berarti penyuluh kan sudah membuat laporan realisasi. Maka saat itu juga kalau sudah ada data, kapan saja boleh admin untuk melihat. Admin boleh memberi persetujuan kalau sudah benar. Kalau belum, ya segera diperbaiki, sehingga ada tanda merah, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki bagi para penyuluh yang bersangkutan. Contohnya seperti ini, ada merah berarti penyuluh akan punya notifikasi, mereka harus memperbaiki. Itu tugas dari admin yang penting dalam realisasi ini. Dan nanti, memang ini datanya selanjutnya akan kelihatan pada waktu membuat laporan di sini. Tadi dikatakan realisasinya, nanti bentuknya seperti apa. Nah ini sementara baru seperti ini, nanti kita akan sesuaikan untuk membayar yang penting apa yang perlu dimasukkan. Di sini mau melihat, yang sini yang kelihatan berapa yang disetujui. Kalau di sini sudah 8, berarti di bulan yang bersangkutan, si A, ini berarti dia berhak dibayar. Kalau kurang dari 8 berarti tidak berhak dibayar. Itu kira-kira tugasnya sebenarnya admin lebih pada dua macam ini. Di rencana realisasi, di transaksi realisasi dan laporan realisasi. Sehingga dari laporan realisasi itu bisa dicetak. Nah, cetakan itulah yang menjadi bahan untuk pembayar. Nah, dicetak ini nanti kan kalau sudah 8 semua berarti mereka sudah baik, itu berarti bisa berhak. Dari data inilah yang nanti
bisa dicetak oleh admin. Ini menjadi bahan untuk pencairan. Tentang isinya tadi masih disesuaikan. Saya kira baik kalau itu nanti nomor rekeningnya berapa, paling tidak untuk membayar itu kelompok binanya berapa, tapi yang terpenting adalah disetujui berapa, rekeningnya berapa, nanti dibuat dalam SK saya kira, untuk bahan pembayaran. Itu yang terpenting. Pada saat ini kita mau mencoba teman-teman admin, pertama tahu datanya masing-masing. Silahkan Bapak Ibu mencoba masuk di dalam sebagai admin masing-masing. Silahkan dicoba, apakah ada yang kesulitan, mungkin Pak Formatif bisa dibuka pertanyaan ini, siapa, atau kami mau mandu supaya mereka semua bisa membuka dulu. Boleh dibuka anunya, suaranya ini di al-anu. Jika kami rangkum pertanyaan, boleh satu saja. Boleh. Oh boleh. Saya tutup share ya? Iya. Gantian ya? Ya. Jadi Bapak, pertanyaan ini kita rangkum. Belajar ini besar. Jawab. Digedein aja tak lihat aja. Gantian lagi ke toilet. Baik, saya pakai misal. Bapak Ibu, kami coba jawab pertanyaan yang ada di chat. Jadi yang pertama tentang user. User saya kira teman-teman sudah dibagikan di WA Group kemarin dan bisa tanya di pembimasnya masing-masing. Admin Kanwil, usernya apa? Saya contohkan di ini yang tanya mana? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Saya contohkan Jawa Tengah. Sudah dikasih Mas sama Tejo. Boleh tanya Pak Tejo, Mas Tejo. Saya coba di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu username-nya JT34. JT34, passwordnya semua sementara admin ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini admin semua nggak? Di-unmute semua. Apakah teman-teman bisa melihat masing-masing? Silakan dicoba dulu. Semuanya buka masing-masing supaya nanti bisa praktek. Ada yang kami akan bantu. Sebentar saja. Sudah selesai nih. 2 menit lagi. Dari situ lari ke ini dulu ke sekolah. Ya. Jangan sampai Share lagi. Jadi sambil silakan melihat tadi username-nya apa, itu tanya ke masing-masing. Kami sudah berikan kepada admin provinsi. Passwordnya semua samakan dulu, biasa diganti dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pertanyaan kedua, apabila penyuluh salah, apakah harus melalui pusat? Apa tidak bisa diedit dari provinsi? Sementara kami sambil memantau kebenaran data itu, silakan provinsi mengusulkan kepada pusat supaya penggantian kami tahu. Maka
Nik yang Ya, salah silahkan mereka usulkan perbaikan dari pusat. udah Pak Warung. Kemudian untuk admin kabupaten kota diisi bagaimana untuk kolom nama dan passwordnya. Saya kira sudah sama tadi. Password kabupaten kota sudah diserahkan ke admin di provinsi. Silahkan ditanyakan di sana. Ini saya sudah coba, belum bisa masuk ke aplikasi. Mohon petunjuk. Jadi aplikasi itu Yoni kan. maksudnya lewat nama Banyak username-nya sebenarnya yang gereja sudah kita berikan kecil, ke tapi kita mau masing-masing. bantu Oke. Kemudian masalahnya passwordnya sama antara satu untuk pertanyaan Pak, bisa dihubungi apakah tidak bisa difilter untuk memeriksa laporan penyuluh? Aku kan Bisa ngirim filter foto soal itu nama kampung penyuluh, dekat kampung Bapak yang kabupaten, masuk dalam kan ada karena gereja masing-masing admin yang memfilter. Ada Kalau suara-suara. kami yang di pusat bisa memfilter per provinsi, per kabupaten. Untuk admin di provinsi bisa memfilter untuk di provinsinya masing-masing. Bisa dibuat per kabupaten, bisa difilter, bisa dilihat di sana. Bahkan lapor di dalam penyuluh, di laporan tadi, bisa dilihat bulan apa. Bisa di all, bisa dipilih bulan tertentu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang di chat, apakah setiap penyuluh bisa mengupload setiap saat? Misalnya setelah kegiatan langsung diupload. Ya memang kita harapkan sesudah ada kegiatan langsung diupload secara lengkap. Jadi salah satunya yang harus diupload fotonya, itu ada 4 ya, laporan penyuluh itu ada daftar hadir, kemudian materinya, kemudian foto peserta, dan foto penyuluh itu sendiri. Bukan fotonya penyuluh, foto apa namanya, pas fotonya yang dipasang, tapi foto saat kegiatan itu maksudnya. Sehingga saat itu juga bisa mengupload. Dengan demikian admin bila sudah ada yang masuk bisa langsung koreksi saat itu juga, sehingga kalau ada kekurangan penyuluh juga bisa langsung memperbaiki. Berarti bisa langsung diperiksa, betul. Jadi admin bisa langsung memeriksa dari laporan yang sudah masuk kapan saja. Saya kira itu sementara. Pertanyaan berikut, apakah penyuluh sudah yang sudah menginput realisasi laporan bisa mencetak laporannya? Ya penyuluh sih nggak perlu mencetak, yang perlu mencetak adalah admin. Tapi penyuluh bisa melihat hasil yang sudah disetujui, nanti akan tampak di situ, baik di HP, lewat HP maupun di lewat komputer, laptop, itu bisa, atau apa namanya tadi, kalau lewat web itu bisa dilihat berapa yang sudah disetujui. Kalau kurang berarti penyuluh harus segera melihat kembali. Mungkin karena kurang, karena tidak disetujui, harus ada perbaikan. Jadi yang tidak perlu minta buktinya kepada penyuluh untuk mencetak, tidak perlu. Tetapi admin yang mencetak. Tetapi perlu mengingatkan adminnya kepada penyuluh ada yang perlu diperbaiki. Dan penyuluh akan bisa melihat karena di sana adalah ada notifikasi. Kemudian bukti pembayaran dipakai. Untuk bukti pembayaran yang dipakai, apakah nomor rekening, koran,
atau cukup cetak. Bisa salah satu terus difoto. Jadi dari rekening koran, karena rekening koran itu biasanya membayar, saya kira tidak perlulah. Biasanya ada yang minta dari pihak bank itu tertentu dari kantornya, itu ada yang kalau mencetak rekening koran itu harus membayar. Kami pernah mengalami ada yang satu rekening koran per lembarnya ada yang 10.000, tetapi ada yang sampai minta 150.000, maka bukan rekening koran. Yang terpenting ada buktinya. Kalau Bapak Ibu penyuluh itu membuka di ATM, itu juga ada minta print out-nya bisa kelihatan. Bahkan bukti itu juga bisa kalau ada yang pakai apa namanya ini, mobile banking, di sana juga bisa mencetak buktinya itu. Di screenshot bisa itu menjadi bukti. Tidak harus rekening koran, itu memberatkan kita. Apakah bisa difilter memeriksa laporan penyuluh? Tadi saya sudah katakan bisa. Yang terbakar itu kemarin. Perlu laporan relasi juga ditambah filter nama. Tadi kan sudah disampaikan. Bisa. Penyuluh akan mendapat notifikasi. Makanya penyuluh wajib atau diharuskan untuk membuka setiap saat. Saya kira itu ya yang bisa kami jawab. Tapi yang terpenting saat ini kita mencoba masing-masing. Masih ada pertanyaan? Provinsi apakah bisa ikut mengeluarkan? Untuk provinsi itu sebenarnya tugasnya untuk mengingatkan kepada kabupaten kota. Tetapi ada provinsi kan juga sebagai semacam pelaksana. Maka misalnya di Sumatera Utara itu ada Bupinta, itu admin provinsi. Itu hanya melihat saja, mengingatkan kepada admin. Sehingga jangan sampai double persetujuan. Saya kira juga kalau sudah disetujui di kabupaten kota, provinsi tidak bisa melihat lagi, tidak bisa menyetujui lagi karena sudah terkunci, saya kira. Jadi salah satu. Tetapi Bu Pinta itu bisa menyetujui untuk wilayah yang di provinsinya. Jadi kita ini ada yang basisnya di provinsi, ada basisnya di kabupaten kota. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing lah yang menyetujui. Tidak perlu admin yang provinsi menyetujui untuk yang di kota. Jadi nanti silahkan admin provinsi mengingatkan kepada admin di kabupaten kota. Saya kira itu untuk pertanyaan terakhir. Masih ada lagi ya? Baik, itu yang ada di chat. Kami beri kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya secara langsung bila ada yang kurang jelas terkait dengan aplikasi.